Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke, sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Alhamdulillah, cuaca hari ini dikasih sedikit hujan, walaupun tidak terlalu deras, tapi merubah suhu di mana saya berbudidaya untuk bahan bonsai. Menanggapi temen yang komen di bawah video shot saya, kalau tidak salah 1 hari yang lalu ya, saya melakukan koreksi bahan bonsai sancang hasil daripada saya cangkok. Saya sisakan sekitar ada 5 akar ya. Menanggapi temen yang komen di video shot saya, ada 5 pertanyaan. Nah, yang pertama ini dia, kalau bahan seperti itu apakah tidak dipecah? Nah, nanti akan saya jelaskan secara detail untuk bahan ini masalah dipecah apa enggak. Ada beberapa contoh yang saya proses di lahannya. Dan yang untuk nomor 2, habis dipotong dikasih obat enggak Om, saya mau potong akar ngeri busuk tanaman saya bougainville. Nah, untuk pertanyaan yang kedua sudah saya jelaskan secara detail ya untuk di video saya yang semalam. Nah, ini dia, nanti teman-teman bisa simak. Dan untuk masalah akar, menanggulangi atau mencegah sejak dini kebusukan, itu seluruh ID bahan bonsai tentunya untuk saya pribadi sama penanganannya. Dan nomor 3, izin bertanya Pak D, kalau sudah seperti itu akar baiknya ditimbun atau dibiarkan terbuka? Setidaknya ini hampir sama ya pertanyaannya sama yang nomor 2. Untuk sudah saya jawab juga di video saya. Dan yang nomor 4, maaf Bang, itu enggak terlalu renggang jaraknya, maksudnya ini jarak akarnya enggak terlalu renggang ya. Ini nanti juga akan saya spilkan untuk proses yang sudah saya lakukan seperti ini dan hasilnya seperti apa. Dan pertanyaan yang nomor 5, bagaimana penanganan agar pohon tidak stres setelah pengurangan akar? Ini pertanyaan yang bagus ya. Ini nanti akan saya jelaskan secara detail untuk menangani agar tidak stres seperti apa. Oke, ini masih sedikit hujan rintik-rintik ya. Nanti next kita langsung menuju ke bahannya dan contoh-contoh yang sudah saya proses, saya praktek di lahan nanti seperti apa. Alhamdulillah hujan sudah mulai reda. Ini dia untuk bahan yang saya bikin di video shot saya, dan nanti saya akan jawab pertanyaan satu persatu ya. Ini saya akan jawab mulai yang dari ringan dulu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana penanganan agar pohon tidak stres setelah pengurangan akar? Jadi stres dan tidaknya tergantung kita pas mau melakukan pengurangan akar. Jadi kita harus hati-hati ya. Seandainya kita mau melakukan pengurangan akar, kita harus perhatikan dulu yang pertama tingkat kesuburan daun di atas. Jadi ini sangat menunjang untuk dimana bahan ini tetap stabil. Jadi kalau seandainya di atas kurang subur terkena hama, jangan lakukan untuk pengurangan akar ya, karena untuk kondisi daun sudah kurang sehat, terus di bawahnya akar yang cari asupan nutrisi kita minimkan dengan jumlah sesuai yang kita inginkan, akan menambah stres bahan ini dan akan mengakibatkan mungkin juga minim untuk hidup dan bisa juga mati. Nah, jadi kalau kita proses semua dari batang utama terus ke daun sehat dulu. Nah, ini saya sisakan 5 akar dengan besar batang terlihat ya, sekian, terus besar akar yang saya sisakan. Aman ya seperti ini. Hitung-hitungannya jadi gini, seandainya 5 akar ini besarnya variatif, kalau kita potong, kita gabungkan satu, minimal seimbang dengan besar batang, itu akan aman.
Toh saya ambilkan contoh, seandainya ini yang paling kecil ya, yang paling kecil ini kalau semua akar besarnya sekian, ini insya Allah aman juga. Saya pernah praktek juga soalnya. Dan satu lagi, seandainya sudah melakukan seperti ini, tentunya dengan menopang ketinggian bahan kita nyampe los pucuk dengan besar batang sekian, kita harus hati-hati ya, karena kalau terkena angin bisa roboh. Jadi ini memang saya kasih pemancang, kita kasih pemancang yang kuat ya, agar aman pada bahan kita terkena angin nanti tidak roboh. Nah, untuk penanganan seperti ini memang ini belum saya lakukan penimbungan. Ini sudah saatnya ya, ini sekitar 2 hari kalau tidak 3 hari yang lalu saya kerjakan. Ini memang sengaja saya menunggu luka bekas potongan beberapa akar, sudah saya kasih salep kambium biar benar-benar kering. Nah, ini nanti kalau sudah seperti ini, sudah benar-benar kering, kita bisa tambah untuk pupuk ya. Monggo teman-teman, pupuk kalau ada dana lebih bisa kasih NPK Mutiara ataupun XPK. Kalau enggak, sederhana kita bisa pakai pupuk cair ya. Pernah saya update dengan cara memanfaatkan kotoran sapi atau kotoran kambing, kita rendam pakai air, airnya buat penyiraman. Nanti setelah seperti ini kita timbun sekian ya. Oke, ini tadi sedikit menjawab pertanyaan ya untuk teman, bagaimana penanganan agar pohon tidak stres setelah pengurangan akar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Maaf Bang, itu enggak terlalu renggang untuk jaraknya. Oke, di sini saya mau jelaskan secara detail dan nanti akan saya berikan contoh yang saya proses seperti ini juga ya. Sesuai dengan pertanyaan yang kedua, memang pengambilan video ini saya ambil dari atas ya, biar terlihat jelas untuk spasi kerenggangan akar antara satu dengan yang lain. Nah, menanggapi pertanyaan yang kedua, maaf Bang, itu enggak terlalu renggang jarak akarnya, terlihat sangat jauh sekali ya untuk jarak akar antara satu dengan yang lainnya. Nah, sebelum saya nanti kupas secara detail dan saya tampilkan contoh bahan yang sudah ada, saya mau sampaikan untuk teman-teman, karena ini bahan masih proses, tentunya kita berkarya seni itu selera ya. Nanti mau diproses, mau dikonsep bahan seperti apa itu selera juga, mau dibikin natural atau kaki dokar akar muter, bahkan dengan kaki seperti ini kita bisa nanti siasati dengan dibikin secara natural sedemikian mungkin mengikuti alam. Nah, cuman ini konsepnya kalau saya pribadi memang akar ini saya sisakan 5 nanti biar akar ini oper. Seandainya oper kelima akar ini bisa menarik pangkal batang utama ini, nanti kita bisa press pendek. Nah, jadi untuk menanggapi pertanyaan yang kedua, ini memang saya bikin sedemikian rupa renggang. Dengan berjalannya waktu, nanti kalau akar-akar ini tumbuh menjadi bengkak besar sekalian menarik pangkal batang ini, nanti kita bisa potong pendek lagi. Kita bisa tumbuhkan titik tumbuh anak cabang akar. Dengan keseluruhan akar ini seandainya semuanya bisa besar ya, dengan pemotongan tahapan yang panjang pendeknya menurut selera teman-teman sesuai kebutuhan cabang di atas, nanti sudah rapatnya akan saya tunjukkan bahan yang dulunya konsep saya lakukan seperti ini. Ada 3 bahan ya yang di lahan saya. Nah, seperti apa saya akan tunjukkan untuk temen yang komen untuk jarak seperti ini. Kalau masih proses saya bikin renggang, pas banget ya. Di sini ada contoh bahan dasar sama persis seperti apa yang saya kerjakan pada bahan yang tadi saya tunjukkan untuk teman-teman.
Ini terlihat ya, ada 5 akar yang saya sisakan. Dengan seiringnya waktu pembesaran batang, di sini akarnya juga besar ya. Coba kita lihat untuk bahan ini lebih detail mendekat lagi dari samping ya. Karena ini masih bahan dasar, belum ada persiapan untuk beberapa cabang di atas. Memang belum saya kasih ada titik tumbuh tunas yang saya sisakan. Kemarin sebenarnya sudah ada beberapa mata tunas, memang sengaja saya buang karena saya tidak ingin menghambat pembesaran pada batang utama. Di sini memang saya loskan ya. Jadi ke depan kalau konsep seperti ini mau diambil muka dari manapun oke, tentunya dari sebelah sini bisa, dari sebelah sana bisa, dari sebelah sini bisa. Tergantung nanti kalau kita sudah press di atas, itu tumbuh titik tunasnya ada di sebelah mana. Dan seperti ini ya, seandainya yang di video tadi sangat renggang sekali, kalau sudah besar mendekat ya dengan seiringnya pembesaran batang. Jadi nanti seandainya kita lakukan press ya akarnya, press sekian, ini seandainya juga sekian, menumbuhkan titik tumbuh anak cabang akar ini nanti sudah deket ya, tergantung selera teman-teman nanti mau ditumbuhkan untuk anak cabang akarnya terdekat di sini apa dibikin zigzag bisa. Memang lukanya nanti kalau pas kita lakukan pemotongan, kita menumbuhkan beberapa akar, terlihat untuk lukanya lebar. Nanti dengan berjalannya waktu malah di sini akan membengkak ya. Biasanya kambium jalan di sini akan membengkak dan menjadikan untuk bahan dari pangkal batang di sini ke sini akan menjadi mengembang. Jadi malah akan lebih bagus ngepen. Tapi waktunya juga lumayan lama ya. Coba kita cek bahan ini dari sebelah sana seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi konsep bahan dasar ini masih los, nanti mau diambil muka dari sebelah manapun bisa, masih bisa, masih banyak opsi ya tentunya. Nah kalau mau kita ambil muka dari sebelah sini juga bisa, kita geser ke sebelah sini juga bisa. Oh kalau teman-teman pengen batang ini jadi lebih besar lagi, kita bisa lebarkan dinding groundnya, kemudian kita pahat pecah sampai tinggi, tapi waktunya ya semakin lama tentunya. Dan saya juga mencoba bahan dasar, saya ambilkan contoh sancang juga yang saya koreksi akar itu variatif. Jadi memang saya prakteknya di sini selalu mencoba ya tentunya. Ada yang bahan sancang saya koreksi sejak awal itu akarnya rapat. Nah, seperti apa saya akan berikan contoh untuk teman-teman ya tentunya. Nah ini salah satu contoh untuk bahan yang saya program variatif juga. Di sini kalau bahan dasar ini dulu dari sejari itu memang untuk seleksi akarnya saya coba sisakan untuk beberapa, banyak sekali ya akarnya. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi untuk teman-teman bebas mau berkarya, mau diproses, diprogram seperti apa, monggo, itu selera. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya, untuk yang komen di bawah deskripsi. Kalau bahan seperti itu apakah tidak dipecah Pak Di? Nah, oke, kita menuju ke bahan yang di awal. Nanti akan sedikit saya jelaskan dan saya berikan beberapa contoh yang saya proses. Ada yang pecah, ada yang tidak, dan nanti hasilnya seperti apa saya akan tampilkan untuk teman-teman. Kembali lagi ke pembahasan di awal, menanggapi untuk teman kalau bahan seperti itu apakah tidak dipecah Pak D? Itu selera, variatif, tergantung teman-teman sukanya bahan seperti apa dan konsepnya. Kalau pecah itu jelas untuk pembesaran batang. Nah bisa juga ya seperti ini dipecah, tapi untuk kondisi seperti ini yang baru saya kerjakan 3 hari yang lalu kalau tidak salah,
Ini kalau menurut saya jangan langsung dipecah, biarkan dulu akar agak sedikit proporsi, kita cari aman. Kalau akar seperti ini pecah pas pembagiannya tidak tepat, tentunya akan beresiko kematian pada akar yang terkecil seperti ini. Jadi nanti mungkin ini kalau saya mau lakukan program pecah, paling nanti nunggu akar sebesar sekian ya, minimal sekian ya. Jadi nanti akan lebih aman. Itu pas kita posisi pecah juga lihat kondisi tingkat kesuburan di atas, itu kunci pokok ya. Jadi kalau kita lakukan pecah, tentunya kondisi daun di atas subur tanpa terkena hama, itu akan mempercepat pemulihan daripada pecah dan proses untuk dimana kita pembengkakan di bawah. Akan saya ambilkan contoh bahan yang seperti ini juga saya lakukan pecah. Ada juga seperti di video sebelum ini tadi yang besarnya sekian, kurang lebihnya saya lakukan pecah. Saya akan tampilkan untuk teman-teman ya seperti apa ya. Nah, pas banget di sini ada contoh akar yang tersisa 5 saya lakukan untuk proses program pecah ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, biar stabil dulu akarnya, kurang lebih untuk besar akarnya, baru saya lakukan untuk pecah. Kalau pecah saya jarang ya untuk kasih di awal cabang-cabang, karena ini baru membuat bonggol ya, bahan dasar pondasi sama batang utama. Ada juga yang sedikit besar sekian saya lakukan eksekusi pecah, dan hasilnya seperti apa kita langsung menuju ke bahannya. Nah, ini contoh ya, hasil yang sudah sekitar sekian saya lakukan eksekusi program pecah. Kalau pecahnya ini tembus ya sampai di sebelah sana, yang di sini juga keseluruhan ini pecahnya tembus. Mungkin nanti ke depan proses ini akan makan waktu yang agak sedikit lama, cuman membuat bahan dasar sama pondasi di bawah. Tapi saya sudah ada contoh hasil yang saya proses dengan lingkar batang sekian, saya pecah seperti ini, pas banget ada di belakang saya. Kita lihat untuk bahannya. Ini dia ya untuk bahan dengan lingkar batang yang agak sedikit besar. Nah, seperti di contoh video sebelum yang ini ya, yang saya tampilkan, sudah mulai jalan dengan besar sekian, tapi memang untuk prosesnya agak sedikit lama, karena kalau besar batang sekian kita pecah tembus untuk ID sancang, itu bahkan kalau kita lihat seperti ini tentunya belum sempurna ya untuk menutup rapatnya, lain dengan untuk jenis Vickers. Kalau jenis Vickers mungkin akan lebih cepat. Di sini memang terlihat nampak ini memang ada beberapa tumbuh mata tunas ya di atas. Kemarin ada beberapa juga di bawah. Nah, saya kurangi. Ini belum saya press di atas karena untuk pangkal batang dan akar juga belum saya bikin anak cabang akar, saya biarkan dulu. Kalau batang utamanya di sini di press, nanti ini oper ya. Ini biar agak sedikit terhambat dulu untuk pembesaran beberapa cabang yang di atas, di sebelah kanan, kiri, sama di depan di sini. Saya pengen proses memaksimalkan batang bawah dulu dengan adanya pengelosan di atas ya. Coba kita lihat untuk bahan ini masih banyak opsi juga. Untuk kita mau progres untuk ambil muka dari sebelah sini masih bisa ya. Dari sebelah sini seluruh masih juga bisa untuk bahannya. Satu bahan lagi ini sama persis seperti di video tadi ya. Ini untuk proses pecah batangnya juga dulu agak sedikit besar, dan saya lakukan treatment dengan pemberian untuk alur atau luka tipis pada celah-celah di bagian
bekas pecahan yang ekstrim. Dan alhamdulillah ini hasilnya seperti ini. Ini juga masih los pucuk. Pengerjaannya untuk keseluruhan lingkar batang sama. Coba kita cek bahan ini dari sebelah sama. Untuk kondisinya seperti apa dengan treatment hal yang saya kerjakan kurang lebihnya sama untuk proses-proses pembuatan alur luka kecil di sela-sela bagian pecahan yang ekstrim. Ini dia ya untuk tampak kondisinya seperti apa. Ini memang sengaja saya timbun full pakai sekam ya, di bawahnya saya kasih pupuk kandang. Dan ini juga nanti memang ke depan belum saya press biar pangkal batang ini besar dulu. Sengaja beberapa akar juga belum saya tumbuhkan anak cabang akar biar tidak mengganggu untuk pertumbuhan pembesaran pada batang utama, terkhususnya di seputaran area sini ya, sampai di bawah. Itu tadi saya menanggapi beberapa komen temen di bawah video shot beberapa hari yang lalu ya. Apa yang saya sampaikan ini tadi dan sudah saya berikan contoh beberapa bahan dasar yang saya proses dengan beberapa teknik atau cara metode dengan saya belajar dari teman-teman terdekat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, dan mungkin ada salah kata penyampaian atau yang kurang pas, saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.